Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik, nah kita bertemu lagi dan kali ini kita akan bahas yaitu bab kehadiran Islam dalam mendamaikan bumi Nusantara. Nah sebelum menyaksikan materi, marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah selesai berdoa dan waktunya kita menyaksikan materi pembelajaran hari ini. Jadi buat adik-adik yang nantinya kurang paham, bisa kalian catat di buku kalian masing-masing ya. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dengan bab yang sama, yaitu adalah kehadiran Islam dalam mendamaikan bumi Nusantara. Kita simak baik-baik ya. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kita sebutkan ya. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, ada juga Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, dan Kerajaan Ternate Tidore. Oke, ada sekitar 8 kerajaan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai terletak di Lok Sumawe, Aceh, berdiri pada abad ke-13 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan raja pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Masa kejayaan Samudra Pasai adalah pada saat diperintah oleh Sultan Malik At-Tahir II dengan bukti Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Peninggalan sejarah kerajaan ini adalah mata uang emas dan makam Raja Malik Al-Saleh di Gedong Aceh Utara. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Oke. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang berpusat di Kutaraja, Banda Aceh. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama yaitu Sultan Ali Mukhayat Shah. Raja terkenal dari Aceh yang membawa ke zaman keemasan adalah, semua sudah kenal pastinya, yaitu adalah Sultan Iskandar Muda. Ia berhasil menaklukkan Johor, Pahang, dan Kedah. Pujangga yang terkenal dari Aceh antara lain Hamzah Fausuri, Syamsuddin, Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Singkal. Para ulama inilah yang berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di muara Sungai Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Setelah wafat digantikan putranya, yaitu Adipati Unus, yang memerintah dari tahun 1518 sampai dengan 1521. Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Sepeninggalan Sultan Trenggono, kerajaan Demak kacau karena adanya perebutan kekuasaan. Akhirnya menantu Sultan Trenggono yaitu Adiwijaya. Sejak itu pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang pada tahun 1568. Peninggalan sejarah kerajaan Demak antara lain Masjid Agung Demak yang didirikan tahun 1478 oleh Wali Songo. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Raja pertama kesultanan ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilan menumpas Arya Panangsang. Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi. Pangeran Pangiri datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal ini ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya, Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram. Ya, kita akan bahas tentang kerajaan Mataram Islam.
Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingologo Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesaran pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo. Oke, yang selanjutnya adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah sebagai sultan pertama. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Parabahan, Banualima, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar semakin luas hingga ke Tanah Bambu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Oke, yang selanjutnya adalah Kerajaan Gua-Talo. Kerajaan ini terletak di Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Goa bergelar Daeng dan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja Goa Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin dan Raja Talo yaitu Matuaya Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyatakan penggabungan dua kerajaan menjadi Dwi Tunggal, raja terkenal dari Gua Talo adalah Hasanuddin. Karena ketegasannya, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur. Kehancuran Gua Talo karena pengkhianatan dari Raja Arupalaka dari Bone. Oke, yang terakhir adalah Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan ini terletak di Sampalu, Ternate, dan Pulau Tidore di Maluku Utara. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama yaitu Sultan Zainal Abidin. Raja terkenal Ternate adalah Sultan Hairun dan Sultan Baabullah yang gigih melawan dan mengusir Portugis dari Maluku. Hasil utama kerajaan Ternate dan Tidore adalah Cengki dan Pala. Tidore didirikan oleh Sultan Mansur. Raja Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku. Oke. Jadi dari kerajaan-kerajaan yang sudah kita bahas sebenarnya itu adalah masih sangat berhubungan atau bersinambung. Mulai dari Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, lalu dipindahkan Kerajaan Demak, juga dilanjutkan dengan Kerajaan Pajang, dengan Kerajaan Mataram, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gua Talo, dan yang terakhir Kerajaan Ternate Tidore dengan raja-raja atau sultan-sultan yang berbeda. Jadi bisa dilihat dari cerita dan kisahnya. Mungkin itu pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Nah, itu tadi materi-materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, semoga bermanfaat. Juga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan. Jadi, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.